Saya terus merasakan seperti ada pertukaran, ada perubahan dan pergantian. Kayaknya Tuhan mau melakukan suatu great changes, perubahan-perubahan besar. Hal-hal yang mustahil akan segera dihapuskan di dalam saat teduh bersama hari ini. Ayo jangan bimbang, jangan ragu, jangan mendua hati. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan yang berjudulkan Kutuk Menjadi Berkat di Gua Singa, saya ada pengumuman kabar baik. Saat teduh bersama akan onsite di GMS Makassar, yaitu di Kota Makassar, Ujung Pandang ya. Dan jangan kelewatan episode ini nanti, online-nya jangan kelewatan, dan kalau bisa datang onsite-nya di lokasi lebih baik lagi. Saya kasih judul Iman untuk Menerima Sebuah Mujizat. Saya merasakan antena saya sudah tinggi-tinggi, sudah kerasa jauh hari bahwa akan terjadi banyak sekali mujizat. I think akan terjadi extraordinary, sesuatu yang sifatnya di luar biasanya. Biasanya pun udah luar biasa selalu dalam hadirat Allah. Ini akan luar biasanya dari biasanya. Saya rasakan akan ada sebuah increase, akan terjadi penambahan, peningkatan dalam kuat kerja Roh Allah selama saat teduh bersama. Jangan kelewatan ya, ambil tiketnya. Pastikan yang ambil tiket juga datang. Banyak orang yang mau datang tapi nggak bisa karena pasti tempat itu penuh berjubel-jubel. Kalau Anda nggak cepat, Anda nggak dapat. Mari kita buka sama-sama di Daniel pasal 6, Gua Singa, kutuk jadi berkat di Gua Singa. Kalau Anda bersama dengan seseorang nggak sendirian, coba katakan pada orang sebelahnya, jangan lihat singanya, tapi lihat Tuhannya. Bilang begitu bisa? Jangan lihat singanya, apalagi lihat guanya. Gua singa mau dilihat apanya? Nggak usah takut, Tuhan beserta. Asal hidupmu benar, ada pembelaan. Jangan lihat singanya, tapi lihat Tuhannya. Kutuk jadi berkat di Gua Singa, mulai dengan pasal 6 dulu, Daniel 6 ayat 4 sampai 6 saya bacakan, nanti kita lompat-lompat. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab Daniel setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, musuh-musuh Daniel ya, bilang begini, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kita semua tahu Daniel berada di negeri orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Dia di dunia sekuler. Dia berada di dalam kegelapan. Terang kan memang harus bersinar di tempat yang gelap. Ngapain nyalain lampu kalau terang semua? Kalau kita ditaruh Tuhan di tempat di mana kita minoritas, semua di sekeliling kita itu kompromi, tapi kita dituntut Tuhan hidup bersih, jangan mengeluh. Itu berarti Tuhan cinta padamu dan Tuhan mempercayaimu. Daniel ditaruh di situ. Daniel itu bekerja untuk seorang raja, Raja Darius, orang Media. Ini berada di Irak, Iran sana, jauh dari tanah air, jauh dari tanah Israel. Daniel dalam pembuangan. Pada saat itu mereka iri sama Daniel karena raja hendak menjadikannya penguasa atas seluruh kerajaannya. Saking tanggung jawabnya itu Daniel. Saking pintarnya, saking tulusnya dapat dipercaya. Tapi mereka nggak bisa. Mau cari-cari kesalahannya nggak nemu. Nggak ketemu juga. Mau dari pemerintahan kayak, mau dari tugas-tugasnya, mau dari lifestyle gaya hidupnya. Tidak ada sesuatu apapun tentang Daniel yang adalah lalai. Tiada kelalaian tanpa suatu kesalahan. Bukan berarti Daniel itu sempurna, tidak. Tapi dia itu hidup erat-erat dalam takut akan Tuhan. Daniel kalau ikut sama Tuhan itu tidak jangka panjang saja. Ya kita harus setia, tapi dia perhatikan setiap langkahnya. Nggak seperti kita, pokoknya yang penting masuk surga, status sudah dapat, kita orang Kristen anak Tuhan. Tapi langkah-langkah kita tuh bolong-bolong. Ikut Tuhan itu harus spesifik. Ikut Tuhan itu harus dalam detail-detailnya. Ikut Tuhan itu, kalau ikut Tuhan itu dalam jangka pendek, setiap langkah kaki kita itu berarti. Tidak boleh asal-asalan. Sekalipun demikian Daniel tidak sempurna, tapi mereka tidak mendapati suatu kriminalitas. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa dijadikan sangkaan. Sehingga Daniel tidak mungkin jadi terdakwa atau tersangka.
Ya kalau kurang-kurangnya sana sini pasti ada. Tapi Daniel tidak pernah sampai kelewatan. Dia nggak pernah sampai lepas kendali. Saya ingin untuk Anda mengerti dulu ya, kenapa nanti saya kasih bocoran singa-singa itu tidak lepas kendali makan Daniel. Karena kalau Anda bisa pegang kendali, situasi di luar tidak bisa lepas kendali. Apa yang di luar itu bergantung di dalam. Berkat itu bukan materi. Berkat itu bukan apa. Berkat itu selalu dimulai dengan kata ini, siapa yang diberkati. Hubungan Daniel itu diberkati. Daniel had a blessed relationship with his God. Daniel itu punya suatu hubungan yang sangat diberkati oleh Tuhan. Berkat itu pertama-tama adalah hubungan dengan Tuhan. Berkat bukan bicara tentang mujizat. Berkat bahkan juga bukan jawaban doa. Berkat itu hati seseorang yang mencintai Allahnya. Dan Daniel itu diberkati dengan cara begitu. Apa yang diberkati oleh Allah, tidak ada apapun atau siapapun yang bisa mempan mengutukinya. Sebelum saya akan jelaskan lebih lanjut bagaimana kutuk nanti jadi berkat di gua singa, perhatikan, tidak ada kutuk yang bisa melekat di hati orang yang ada berkat. Di mana ditemukan di hati orang itu Tuhan duduk di tahta, hati itu ada berkat tertinggi. Adakah Yesus di tengah-tengah hidupmu? Apakah Anda dan saya sudah menjadikan Yesus Raja? Jangan hanya jadikan dia guru, jadikan dia Tuhan. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Itu harus kerap kali muncul di mulut kita. Jangan hidup menurut standar sendiri. Apa mau gua atau semau saya. Hidup itu jangan, pokoknya apa yang kupandang baik, tapi apa yang sesuai dengan firman. Orang yang kayak begini, gak bisa segala kutuk mempan. Setiap senjata melawannya tidak akan berhasil. Malah justru menjadi peluru keberhasilannya. Kutuk dilempar ke orang seperti itu jadi permen semua. Hanya satu yang bisa melekat dalam diri orang yang begitu dekat dengan Tuhannya. Hanya satu yang bisa melekat, yaitu berkat Allahnya. Kalau Tuhan yang membuka pintu, siapa bisa menutupnya? Tapi kalau Tuhan memang berniat menutup pintu orang itu, apapun selalu apes dan tidak pernah terbuka. Ingat ya, sebelum saya nanti lebih lanjut, kutuk menjadi berkat. Sebenarnya kutuk tidak pernah menjadi berkat. Tapi kalau orang itu sudah berada di bawah berkat Allah, apapun terjadi akan jadi berkat di hidupnya. Singa pun jadi berkat dalam hidupnya, nanti saya akan tunjukkan. Saya tunjukkan sekarang langsung aja. Ayat 14 sampai ayat yang ke-17 coba saya bahas. Lalu kata mereka kepada raja, langsung lompat ya. Ini mereka akan iri ya. Lalu kata mereka musuh-musuh Daniel pada raja, Daniel salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku, ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Begini. Mereka itu memancing raja. Namanya raja ini nggak punya Roh Kudus, ini bukan raja Israel. Raja ini penyembah berhala, makanya gampang sekali hatinya itu syarat dengan salah. Raja itu dimanipulasi sama orang-orang di bawahnya karena gengsinya, makanya dia menyetujui sebuah hukum bahwa hanya dia sang raja yang bisa disembah. Selama sekian lama tidak boleh siapapun menyembah apapun kecuali Raja Darius, kecuali raja orang Media. Dan ternyata itu adalah jebakan. Raja nggak mikir dari sisi Daniel. Kalau orang sudah egosentrik kan nggak bisa mikir orang lain. Maka raja waktu menyadarinya udah telat. Ini staf kesayangannya. Raja sangat perlu dia. Justru semua usahanya itu diberkati gara-gara Daniel. Tapi terlambat. Maka mereka sekarang mengadu domba. Nah musuh itu ya paling bisa mengadu domba sih. Musuh-musuh kita itu nggak bisa mencari apa-apa pada diri orang yang hidupnya benar. Satu-satunya jalan ya fitnah. Satu-satunya jalan ya adu domba, adu sesama. Maka diadukanlah kepada raja. Setelah raja mendengar hal itu ayat 15, maka sangat sedihlah ia. Dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya sampai matahari terbenam. Ini raja, bukankah dia berdaulat? Kan kita semua tahu zaman ini sekarang kan adalah hak asasi manusia.
Cuman dulu kan zaman otoriter, otokrasi. Seharusnya raja sih berak-berak aja. Kalau dia memang mau bertindak mau apa? Tapi raja ini blunder sendiri. Dan raja ini blunder dengan dirinya. Setelah raja mendengar hal itu dia sedih kan? Waduh, sadar dia. Ini konspirasi. Konspirasi melawan staf kesayangannya. Nomor 1 yang paling wahid. Gak ada seperti Daniel kepandaiannya, hikmat-hikmatnya. Orang pintar banyak, tapi mereka semuanya jahat. Mereka semuanya yang punya agenda pribadi. Daniel enggak. Daniel itu tulus seperti merpati, bukan hanya cerdik saja. Sangat sedih hati raja. Dia segera kehilangan aset perusahaannya, aset kerajaannya. Dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Sampai matahari terbenam loh. Dia terus cari-cari jalan untuk menolongnya. Sebenarnya bukan cari jalan untuk menolongnya sih. Raja juga mau cari jalan yang paling safe, paling aman untuk menolong Daniel tanpa membahayakan dirinya. Biasalah. Padahal raja nanti saya kasih bocoran ya, terakhirnya ya. Raja kalau mau lemparkan musuh-musuh Daniel ini ke dalam gua singa juga bisa. Buktinya raja bisa main perintah. Raja main hukum sendiri karena rajalah hukum di zaman itu. Ya, apa yang di atas undang-undang ya raja. Karena zaman itu belum ada demokrasi. Jadi raja nantinya bisa langsung lemparkan ketika dia marah ya. Kalau raja marah, wah, murka datang tiba, siapa bisa menolong kita? Raja ini kalau sudah lagi emosi, langsung aja main lempar singa. Itu terjadi nanti, saya kasih bocoran dulu. Tapi mengapa di ayat 15, dia tidak sungguh-sungguh totalitas tolong Daniel? Meskipun hatinya sedih, hatinya itu seperti mau mati. Raja ini setengah mati di dalam dirinya, dia tahu kalau Daniel mati, kerajaannya akan beda. Sangat sedihlah ia, tapi kenapa dia tidak belanin Daniel? Tidak bela-belain Daniel. Dia malah cari-cari jalan tikusnya gimana ya caranya melepaskan Daniel ya. Dia cari jalan gimana. Kelihatannya dia mau menolong Daniel, tapi sebenarnya dia juga mau menolong dirinya. Ini loh, orang yang berharap sama manusia itu rugi sendiri karena ujung-ujungnya manusia di luar Tuhan itu hanyalah ingin menolong dirinya. Tidak ada orang yang akan tulus menolongmu. Kecuali kalau orang itu digerakkan oleh kasih Yesus. Tidak akan ada orang yang akan menolong kita kecuali kalau mereka memang disuruh oleh Allah kita. Tuhan itu bisa suruh orang baik atau orang jahat. Itu terserah Tuhan. Sedangkan hati raja pun di tangan Tuhan kok. Ke kiri kanan itu seperti batang air Tuhan setir. Tuhan setir seperti nahkoda. Tuhan itu punya burung gagak. Diutusnya ke sungai Kerit kepada Elia untuk memberinya makan roti dan daging. Tapi Tuhan juga punya burung merpati yang dilepaskan oleh Nuh untuk melihat, membawa sebuah tangkai dahan zaitun. Sehingga mereka semua tahu bahwa air Bahtera telah surut. Orang baik, orang jahat itu semuanya ada di tangan Tuhan. Tuhan itu adalah Allah. Semua orang, segala pihak hanyalah alat di tangannya. Tapi Tuhan mengasihi orang benar, Tuhan membenci orang fasik. Dua-dua Tuhan bisa pakai, yang satu Tuhan bisa manfaatkan. Tuhan memakai orang benar, tapi Tuhan juga bisa memanfaatkan orang jahat. Hari itu, yang namanya raja ini, yang adik kuasa, tidak bersungguh-sungguh hati menolong Daniel, sekalipun hatinya cinta Daniel setengah mati. Dari sini mengajarkan kepada kita, firman Tuhan itu benar, jangan berharap sama manusia, itu betul. Itu betul. Karena raja-raja dunia ini bisa penuh dengan kuasa dan berpengaruh, berkedudukan pula. Serta menjanjikan, kayaknya ini bisa tolong aku. Kayaknya orang itu strategis sekali. Kayaknya koneksi saya ini pasti bisa nanti pada waktunya bail me out atau memberi saya kartu lepas dari penjara seperti game Monopoly. Tapi tahukah Anda, ujung-ujungnya manusia selalu mengecewakan. Karena itu jangan berharap sama manusia. Karena semua orang, termasuk raja yang begitu, raja yang merupakan decision maker yang bisa menentukan hidup mati seseorang. Dan bisa menentukan nyawa subjek-subjeknya, yaitu semua rakyatnya termasuk pejabat. Gak mau sungguhan menolong karena terlalu riski buat dia, terlalu beresiko tinggi. Nanti gimana orang melihat dia pelin-pelan lah, peraturannya dia sendiri gak jalan lah, lain kali orang kalau gak
lagi respect sama aku gimana, bagaimana kalau mereka nanti mengkudeta. Siapa tahu saya kehilangan hormat rakyat. Gimana kalau nanti pegawai-pegawaiku ilfil semuanya tidak bisa menghargai saya lagi, kata-kataku tidak lagi ada bobotnya. Kata-kata saya sudah tidak ada lagi tendangannya. Coba ya, too risky for him, terlalu berisiko. Ayat 16, lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ketahuilah ya raja bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Wah, mereka ini memang pintar nih, lawyer semua ini, pengacara. Raja dihimpit oleh kata-katanya sendiri. Raja dipojokkan oleh cincin materainya. Tanda tangan raja sekarang bumerang pada dirinya. Raja Simalangkama, maju kena, mundur kena. Dimakan mati, tidak dimakan mati. Susah dalam situasi seperti itu. Raja terpaksa menyelamatkan diri. Sesudah itu raja memberi perintah ayat 17. Lalu diambillah Daniel dan dilemparkanlah ke dalam gua singa. Akhirnya, apa-apa? Siapa jadi korban? Nggak mungkin raja itu mengorbankan dirinya. Hanya ada satu raja di atas segala raja, yang mengorbankan dirinya untuk rakyatnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh kekal. Hanya ada satu Prince of Peace, Raja Damai, yang mau dipaku di atas kayu salib. Hukuman yang paling hina, supaya orang berdosa yang paling buruk seperti Anda dan saya diselamatkan. Tapi raja-raja dunia selamatkan dirinya. Daniel diberikan perintah agar dilemparkan ke dalam gua singa. Tapi raja ini sebenarnya, raja ini sendiri tidak menginginkan itu terjadi. Raja tahu dia terjebak. Raja tahu bahwa dia ditipu. Sehingga berbicaralah raja kepada Daniel ayat 17b. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan kau. Lihat ini, raja itu menyaksikan sungguh-sungguhnya iman Daniel. Sekarang raja itu berbunyi begini, dia berkata, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, biarlah dia yang melepaskan dirimu. Ini bukan ejekan, cemoohan. Ini harapan terakhir raja. Raja berkata, sorry Daniel, aku gak berani tolong kamu. Daniel, semoga, raja ini gak percaya. Tapi raja percaya Daniel. Dan mungkin dalam hatinya dia berkata, mungkin Allahnya bisa tolong dia. Kalau bagi Daniel sudah gak mungkin lagi. Bagi Daniel sudah pasti. Daniel tahu bahwa Allahnya setia. Raja berkata, Allahmu yang kau sembah dengan tekun. Raja aja bisa bersaksi bahwa Daniel itu menyembah Allah dengan tekun. Tidak sia-sia kita itu menyembah Tuhan dengan tekun. Sungguhan. Tuhan itu gak akan mengecewakan. Sekalipun tidak segala sesuatu terjadi sesuai ekspektasi kita, sesuai aplikasi kita. Tapi Tuhan itu selalu melampaui ekspektasi manusia. Apa yang tidak pernah kita lihat, belum kita dengar, belum muncul dalam pikiran, Tuhan sudah sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Jangan lekas kecewa, jangan marah-marah sama yang Maha Kuasa. Hanya karena doamu tidak dijawab persis seperti yang kau inginkan. Percaya dulu dengan iman. Jadikan itu doktrin hati yang tidak pernah berubah. Bahwa Allah yang kita sembah dengan tekun itu, Dia sanggup melepaskan kita. Allah yang kita sembah dengan setia itu, Dia tidak akan mengecewakan pada akhirnya. Karena itu jangan pernah kita itu setengah jalan. Jangan sama Tuhan itu pelin-pelan. Kalau beriman itu beriman sungguhan, kalau setia itu sampai mati. Dan kalau ikut Tuhan itu dalam suka dan duka, dalam sakit dan dalam sembuh. Apapun terjadi, jangan lepaskan Yesusmu. Karena Yesus itulah satu-satunya penolongmu yang ajaib. Dan Dia berjanji akan datang kembali membawa kita bersama-sama dengan dirinya. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, Dialah kiranya yang melepaskan engkau. Perkataan Raja. Dan kita lihat lompat ayat 20. Langsung pagi hari ya. Ayat 18-19 tidak saya bacakan. Di situ raja berpuasa semalam-malaman, gak bisa tidur dia. Karena Daniel adalah kesayangan. Ayat 20 pagi-pagi sekali, ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa.
Seperti orang yang kena masalah tidak bisa tidur pulas. Raja tipe yang begitu, bukan tipe orang yang kalau dalam problema malah bisa lekas tidur, nggak mau bangun-bangun. Dia lebih kebalikannya. Kalau dia ada pikiran, dia akan terjaga. Dan semalam-malaman raja itu tidak minta penghibur-penghibur layaknya seorang raja yang sedih. Biasanya akan ada servis dari istana untuk menghibur hatinya. Dia nggak mau, malah dia nggak mau makan semalaman. Ini susah, perut lapar, nggak enak tidur. Dan orang kalau terjaga semalaman pasti lapar. Dia puasa, dia tidak nafsu makan, nggak tahu dia puasanya itu mungkin bukan seperti puasa kita kepada Tuhan. Tapi puasanya dia adalah puasa karena dia tidak nafsu makan. Tapi mungkin dia juga semacam sembahyang. Allah yang disembah tekun oleh Daniel itu, tolonglah dia. Daniel telah menjadi saksi yang setia. Paling tidak kalau raja ini belum percaya, raja itu sudah melihat bukti iman Daniel. Raja itu pun akhirnya berdoa kepada Allah Daniel. Pagi-pagi dia langsung lari buru-buru ke gua singa. Coba lihat ayat 21. Dan ketika ia sampai ke dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, sayu ya, bunyinya begini. Daniel, hamba Allah yang hidup, lemah dia. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan kau dari singa-singa itu? Dia sayu bukan karena dia letih semalaman, tidak tertidur. Matanya berat, dia mengantuk. Bukan hanya stres atau yang menghinggapi dia sepanjang malam. Tapi juga karena dia tidak berharap ada jawaban dari pertanyaannya. Dia pesimis datang ke gua singa. Daniel, are you there? Kamu masih di situ? Sudah matikah engkau? Apa Allah yang kau sembah itu? Allah yang kau sembah dengan tekun, sanggupkah dia melepaskan kau dari singa-singa itu? Kagetnya kayak apa ya 22. Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu. Terkejut dia. Kamu masih hidup. Ini raja sekuler, ingat, dia tidak beriman. Dia nggak sangka mujizat terjadi di depan matanya. Kenapa dia berseru dengan sayu? Tapi ayat 19 dikatakan bahwa dia berpuasa semalaman. Saya beritahu ya, doa yang kecil volumenya pun didengar Tuhan. Bahkan dari raja yang tidak mengenal Tuhan, tapi kalau dia berdoa untuk perkara yang benar. Kalau Tuhan Yesus itu dipanggil, bahkan oleh orang jahat pun, Tuhan itu beri telinga. Kalau permintaannya berkenan kepada Tuhan, Tuhan dengarkan. Apalagi kalau orang itu mau bertobat. Raja ini berdoa, berpuasa, lalu berseru dengan sayu. Iman pas-pasan pun Tuhan tidak lewatkan. Jadi jangan pernah merasa doaku harus sempurna baru didengarkan. Imanku harus gagah, barulah gunung dipindahkan. Doa itu sungguh-sungguh. Yang penting itu komitmen. Yang penting itu doa sungguh-sungguh, maksudnya doa itu jangan coba-coba. Doa itu harus tekad bulat. Iman itu nggak usah besar. Yang penting utuh. Iman itu bukan size-nya. Iman itu shape-nya. Iman itu bukan ukurannya. Iman itu bentuknya. Yang penting bulat dia. Imanku pas-pasan, tapi kalau tekadku bulat untuk berdoa, pasti saya ketemu Tuhan di ujung doa saya. Allahku, lalu kata Daniel kepada raja, ya raja kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu. Sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap Tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Ajaib ya, ayat 23 mengkonfirmasi apa yang saya katakan pertama. Kalau orang itu diberkati, kutuk tidak mempan. Singa pun tidak jadikan dia makanan. Singa berkata, ini bukan makananku. Orang yang dikenan Tuhan bukan makanan singa. Dia bisa berada di gua singa, dia tidak akan jadi makanan singa. Berkat itu bukan apa, berkat itu siapa. When God calls you blessed, kalau Tuhan memanggilmu sebagai orang yang diberkati, tak ada kutuk yang bisa bertahan melawanmu cukup lama. Tuhan mengutus malaikatnya mengatupkan mulut singa itu. Tiba-tiba singa-singa itu berkelakuan seperti domba. Saya bisa bayangkan mengatupkan mulut bukan berarti singa itu tidak membuka mulutnya. Maksudnya singa itu paling maksimal hanya menjilatnya untuk membasahi mungkin kakinya, tapi tidak sama sekali mencicipi dagingnya. Singa itu tidak berani makan dia atau melukai Daniel sama sekali.
Singa itu mengatupkan mulutnya, tiba-tiba singa itu berkelakuan seperti domba. Mungkin semalam itu singa itu berbaring seperti kalau mereka main singa dengan singa kalau lagi main gitu ya. Kalau kita lihat di dokumentasi Afrika, mereka balik badannya, mungkin mereka minta dielus-elus perutnya, mungkin begitu kelakuannya seperti domba tuh singa. Aneh ya, kalau Tuhan beserta, singa berkelakuan domba. Kalau Tuhan menentang kita, apa yang kau kira jinak akan jadi buas di sekelilingmu. Domba akan memakanmu. Lalu sangat bersukacitalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu. Berarti bisa dong. Dan tidak terdapat luka apa-apa padanya. Kenapa tidak ada luka? Karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel. Dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa. Sekali lagi, berarti raja bisa kalau dia mau. Baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu. Singa-singa tadi yang sama sekali tidak bernafsu makan Daniel, sekarang menjadi berang terhadap musuh-musuh Daniel. Ternyata singa ini gak makan Daniel bukan karena mereka gak lapar. Karena mereka tidak melihat Daniel sebagai makanan. Mereka melihat Daniel sebagai raja. Mereka melihat Daniel sebagai leader of the pack. Singa itu bukannya raja rimba. Dia gak berani. Karena di hadapan anak raja sesungguhnya. Mereka tahu diri. Tapi singa itu ternyata lapar sekali. Buktinya waktu dikasih daging lain masuk ke sana. Langsung disantap sama mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Saya kasih rangkuman 3 poin ini. Bagaimana kutuk bisa jadi berkat di gua singa. Dan apa yang harus kita lakukan agar segala kutuk di gua singa kita menjadi berkat. 1, berharaplah kepada Tuhan, jangan pada manusia. Ingat kata-kata saya tadi, kings may be powerful and may be promising. Raja-raja di dunia mungkin menjanjikan, bisa memberimu harapan. Tetapi jangan berharap sama orang, mereka hanyalah alat di tangan Tuhan. Berharap itu harus sama Tuhan yang memakai manusia. Bahkan Tuhan yang bisa memanfaatkan orang jahat. Karena manusia biasanya tidak akan membantu kita kalau bukan karena Tuhan yang menggerakkannya. Kenapa enggak langsung kepada Tuhan sang penggerak? Berharaplah pada Tuhan. Hargailah sesama. Lihat nanti, hidupmu tidak akan berakhir di gua singa menjadi makanan binatang buas. 2, berdoalah sungguh-sungguh sebab kuasa doa itu nyata. Siapa bilang Daniel berdoa di gua singa? Daniel itu sudah punya kehidupan doa yang solid, yang mantap. Pada waktu dia dimasukkan ke singa, tinggal continue, tinggal dilanjutkan episode berikutnya ketika dia berseru, mempan doanya itu sampai ke pintu gerbang sorga. Kebanyakan orang tidak begitu, alias last minute-an. Nanti kalau butuh Tuhan, baru kita berseru-seru. Jangan begitu. Miliki kehidupan doa. Rutin setiap hari, saat teduh bersama, ke gereja. Berdoa itu harus sungguh-sungguh, bukan hanya doanya sungguh-sungguh. Harus dipupuk itu yang namanya kehidupan doa. Ada rutinitas yang mendatangkan berkat. Salah satu rutinitas itu adalah hidup doa. Berdoalah dengan sungguh-sungguh sebab kuasa doa itu nyata. Dan ketika suatu hari kita membutuhkan doa itu paling-paling memerlukannya, ketika kita membuka mulut kita sudah terbiasa berdoa. Daniel sudah biasa berdoa, lalu dia berdoa di gua singa. Tidak heran efeknya luar biasa. Belum lagi raja. Dia pun berdoa dengan suara sayu semalam-malaman berpuasa. Orang yang tidak tahu doa pun akhirnya belajar berdoa karena Daniel. Nomor 3, jika Tuhan bekerja, orang jahat pun jadi baik terhadap kita. Anda lihat semuanya ini, tidak semua orang jahatnya bertobat. Ada orang jahatnya yang berakhir jadi cabik-cabikan singa. Kita lihat di ayat terakhir yang kita baca. Tapi lihat ya, raja ini adalah raja yang tidak takut akan Tuhan pun jadi baik. Akhirnya betul-betul membela kasus Daniel. Tapi coba lihat singanya. Meskipun ini hewan, tapi di hidup kita ada singa-singa yang adalah manusia. Tahu nggak kalau Tuhan bekerja, orang jahat bisa jadi baik terhadap kita?
nggak ada yang mustahil. Tuhan yang empunya burung merpati, Tuhan juga yang empunya burung gagak. Singa pun jadi domba jikalau Allah di pihak kita. Musuh kita pun didamaikan dengan kita jikalau jalan seseorang berkenan. Tapi kalau Tuhan menentang kita, kerikil pun membuat roboh tuh si raksasa. Kerikil kali, batu-batu sungai yang kecil-kecil itu dimasukin dalam pouchnya Daud, dimasukin dalam kotak kecil atau tas kecilnya di sini, tas pinggang aja bisa. Tiba-tiba kerikil jadi nuclear head, jadi kepala nuklir. Nuklir jadi kerikil. Tuhan itu bisa membalikkan tangan, membolak-balikan seperti itu. Karena itu jangan dolak-dalik dengan Tuhan. Kalau sama Tuhan itu yang lurus. Supaya Tuhan bekerja dolak-dalik melawan musuhmu. Luar biasanya singa jadi domba, tapi domba bisa menjadi serigala melawan kita. Jikalau Allah tidak berkenan. Karena itu saya dorong Anda untuk betul-betul berharap hanya kepada Tuhan. Apapun masalahmu, apapun kondisimu, perhatikan 3 poin ini, jadikan ini menjadi rema hari ini dalam kehidupanmu. Alami mujizat Tuhan, tangan Tuhan sedang bekerja. Jangan takut apa-apa. Mari kita datang menghampirinya.